Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan membawakan video presentasi bahasa Indonesia dengan tema ringkasan, ikhtisar, resensi, dan abstrak. Sebelumnya, perkenalkan saya Arum Puspita 2019-017116 dan teman saya yang juga ikut berpartisipasi Vincenziana Desinol Murni 2019-017081. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan sendiri merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli, dan memperbandingkan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok atau badan karangan. 4. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarang. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Mengadakan reproduksi. Tujuan membuat ringkasan sendiri adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Contoh dan analisis. Contoh ringkasan. Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang atau kekurangan udara. Batuk juga dapat terjadi karena saluran pernapasan atau paru-paru terinfeksi kuman-kuman tertentu. Udara dingin atau lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin. Obat batuk dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan yang dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernapasan bersih dari gangguan atau rangsangan penyebab batuk itu. Obat batuk jenis ini disebut ekspektoran. Dari contoh di atas, kita dapat menganalisis menjadi ringkasan yang tepat. 1. Penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang berpolusi, asap rokok, gas yang merangsang, atau kekurangan udara terinfeksi, maka harus diobati dengan ekspektoran. 2. Pengaruh batuk itu terjadi karena asap pabrik, gas asap rokok, udara yang berpolusi, sehingga saluran paru-paru terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas. 3. Bentuk batuk dapat terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara saluran pernapasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran. 4. Terjadi penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara. Namun semua diobati dengan obat-obat alternatif yang dijual di pasaran bebas. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar atau summary merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting setelah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ikhtisar mengandung topik persoalan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkomunikasi kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuan untuk mengambil inti. Fungsi dari ikhtisar. 1.
untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. 2. Memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. 3. Membimbing dan menuntun seseorang agar dapat. Tujuan membuat ikhtisar. Yang pertama, untuk ditempatkan pada awal artikel sebagai penjelasannya. Namun ikhtisar juga dapat berdiri sendiri. 2. Ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting sesudah kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kegunaan membuat ikhtisar. 1. Untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. 2. Memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. 3. Membimbing dan menuntun seseorang agar dapat memahami ikhtisar. Pembuatan ikhtisar. Berikut ini cara membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali atau setidak-tidaknya 2 kali. 2. Membuat kerangka bacaan dengan menulis pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. 3. Menulis ikhtisar. Langkah-langkah menyusun ikhtisar. Sebuah ikhtisar yang baik disusun berdasarkan 7 langkah berikut ini. 1. Menetapkan tujuan pembaca, gagasan apa yang saya butuhkan. 2. Membaca dengan cermat apa relevansi gagasan yang saya perlukan itu dalam konteks tulisan saya ini. 3. Mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan ikhtisar dengan kata-kata sendiri. 4. Menyusun kerangka tulisan. 5. Menulis ikhtisar. 6. Mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. 7. Mengkoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Contoh dan analisis. Petenis dua bersaudara. Petenis dua bersaudara, Serena dan Venus Williams, tampil dengan gemilang dalam sebuah turnamen bergengsi dunia. Serena menjuarai tunggal putri setelah mengalahkan Martina Hingis. Petenis kakak beradik itu menjuarai ganda putri setelah mengalahkan pasangan Amerika atau Prancis pada turnamen Sri Grand Slam Amerika Serikat Terbuka 1999. Prestasi Serena Venus tersebut membanggakan ayah mereka, Richard Williams. Dari bacaan tersebut, kita dapat menganalisis, membuat ikhtisar atau rangkuman sebagai berikut. 1. Pasangan Serena Venus Williams membanggakan ayah mereka. 2. Serena mengungguli Martina Hingis. 3. Pasangan Serena Venus menjuarai ganda putri. Selanjutnya, resensi. Resensi merupakan karya yang berisi penilaian terhadap buku atau karya seni. Resensi ditulis untuk memperkenalkan buku atau karya seni itu kepada masyarakat, pembaca, dan membantu mereka dalam memahami atau bahkan memilihnya. Tujuan penulisan resensi. 1. Membuat pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. 2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi. 3. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. 4. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. 5. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan substansi buku. Jenis-jenis resensi. Ada 3 jenis resensi. Yang pertama, informatif. 2. Resensi deskriptif. 3. Resensi kritis. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. 2. Menyusun data buku. Dalam penyusunan dapat dilakukan sebagai berikut. Poin pertama, judul buku. Kedua, pengarang. Ketiga, penerbit. Keempat, tahun terbit beserta cetaknya. Kelima, dimensi buku. Dan keenam, harga buku.
Selanjutnya, tahap penulisan resensi. 1. Tahap persiapan. Dalam tahap ini, hal yang perlu dilakukan antara lain, memilih jenis buku yang akan diresensi. Buku tersebut adalah buku-buku baru dan membuat anatomi buku. 2. Tahap pengerjaan. A. Membaca dengan detail dan mencatat hal-hal penting. Sebelum membuat resensi, bacalah terlebih dahulu buku yang akan diresensi hingga tuntas, lalu mencatat kutipan dan kata-kata penting di dalamnya. B. Membuat isi resensi, di antaranya yaitu 1. Membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. 2. Menentukan judul resensi. 3. Membuat ringkasan secara garis besar. 4. Memberikan penilaian buku. 5. Menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. 6. Mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. 7. Penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan sistematika resensi. Cara meresensi buku. 1. Biasakan dengan satu genre buku. 2. Baca buku sambil membawa catatan. 3. Berikan pendapat kritis. 4. Gunakan kutipan pendek. 5. Mulailah dengan pendahuluan. 6. Tulislah tubuh utama buku. 7. Buatlah kesimpulan. Resensi buku harus memiliki bentuk yang pasti. Tidak boleh hanya sekedar kicauan Anda. Paragraf pembuka harus pendek dan harus membuat pembaca tertarik untuk membaca. Jangan gunakan ungkapan-ungkapan seperti "saya pikir", "saya percaya bahwa". Dalam ulasan Anda, jagalah kata "aku" keluar dari tulisan Anda. Yang selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Jenis-jenis abstrak. 1. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. 2. Abstrak informatif merupakan miniatur, laporan atau karya ilmiah asli yang menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Adapun karakteristik dari abstrak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah sebagai berikut. 1. Bentuk tulisan bersifat A. Informatif, kualitatif, atau kuantitatif, bergantung jenis laporan atau karya ilmiah. B. Deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif, bergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah. 2. Abstrak disajikan secara singkat, terdiri atas 200 sampai dengan 300 kata atau sekitar 7 sampai 10 paragraf dan diletakkan sebelum daftar isi. 3. Abstrak tidak memuat latar belakang. Contoh, penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal dengan lazim. 4. Abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai penyimpulan data yang sudah diolah. 5. Dalam penyusunan abstrak, perlu diperhatikan ketelitian penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami, dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. 6. Pengetikan berspasi 1 menggunakan tipe tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12.
Cara membuat abstrak. Abstrak merupakan uraian ringkasan, cermat dan menyeluruh dari isi suatu karangan ilmiah. Untuk itu, abstrak yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Merupakan uraian ringkasan, cermat dan menyeluruh sehingga mencerminkan keseluruhan isi judul. Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dimulai dalam satu majalah yang khusus membuat abstrak, seperti Dental Abstract. 2. Tanpa komentar dari pembuatnya di luar apa yang dikemukakan dalam karangan ilmiah. Maksud dari tanpa komentar di sini adalah bahwa tanpa ada unsur subjektif dari penulis karena semua didasarkan atas hasil penelitian. 3. Dapat dikerjakan orang lain, tetapi sebaiknya dibuat sendiri oleh penulisnya karena ia lebih memahami apa yang disajikan dalam karangan ilmiah tersebut. 4. Terdapat pada permulaan karangan ilmiah sehingga pembaca segera dapat mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. 5. Isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris jika setiap baris terdiri dari atas 10 kata. 6. Dalam abstrak tak ada pergantian paragraf atau alinea. Artinya, dalam abstrak tidak ada paragraf. Huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. 8. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif. Sebaiknya penggunaannya menggunakan kalimat pasif. 9. Kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik dan tabel tak boleh dicantumkan. 10. Di bawah abstrak sebaiknya dicantumkan kata-kata kunci atau keywords sebanyak 3 hingga 10 kata yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kita dapat suatu deretan karangan ilmiah sejenis. Contoh dan analisis abstrak. Studi ini mengkaji tentang kurangnya partisipasi perempuan dalam kompetisi bela diri. Tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi motivasi para atlet perempuan yang berpartisipasi dalam kompetisi taekwondo. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai 4 atlet perempuan yang ikut turnamen taekwondo. Materi hasil interview yang dapat diperoleh ditranskrip dan dianalisis. Hasil analisis memunculkan 3 tema yang dibahas di sini: dukungan sosial, kapasitas personal, dan tujuan partisipasi. Kajian tentang ketiga tema tersebut sangat berguna untuk memahami bagaimana cara optimal meningkatkan motivasi kaum perempuan dalam dunia bela diri. Dari contoh kalimat abstrak di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat abstrak penelitian kualitatif. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang kurang jelas maupun materi yang kami bawakan kurang sempurna. Lebihnya kami mohon maaf. Salam.